kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu Tuhan ada nikmat senantiasa. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan setiap seruan, bahkan tangisan kami. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kami yang berseru, yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi, amin, tanpa bekerja.
Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga Bapak Gembala setempat, Bapak Pendeta Peter dan juga Ibu. Dan saya bersyukur buat kesempatan boleh melayani Bapak Ibu dan salam dari Jemaat GKI Destiny di Gresik. Bapak Ibu kalau lewat di Gresik, informasi beritahu bisa mampir makan nasi kerawu sama-sama. Yang mau katakan amin. Yang paling keras kayaknya nanti akan diutus Pak Peter ke Gresik. Iya. Dan juga saya bersyukur punya keluarga di tempat ini di Bali. Bertemu dengan hambanya dan juga ada Pak Ibu Chandra yang bersama-sama dengan kami. Dan satu lagi Pak Daniel ya. Pak Daniel, Pak Ishak, oh iya Pak Ishak juga pakai masker Pak tadi ya. Iya. Dan Pak Ishak juga Pak Daniel juga kita tahu bahwa kita adalah keluarga besar GKI yang ada di pusat dan kita tahu punya keluarga juga di kota Bali. Katakan amin. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan istri dan juga satu anak saya laki. Karena anak saya memang satu yang laki, 2 perempuan, jadi total 3. Yang satu ada di Bali, satu ada di Jogja dengan suaminya. Kemudian yang ketiga ada di Gresik, jaga gawang di sana. Ya, dan saya perkenalkan, silakan istri saya berdiri. Ya, juga anak saya yang kedua Rehuel. Ya. Istri saya dia fokus lebih banyak mengajar dan juga sebagai ketua yayasan di sekolah Budi Mulia Christian Theology School. Bapak Ibu lihat di Google, di YouTube Budi Mulia Christian Theology School. Itu Tuhan berikan anugerah daripada Tuhan. Kami boleh ada di kota Gresik mewarnai anak bangsa menjadi berkat buat kota dan negeri ini. Kemudian anak kami yang kedua ada di tempat ini sudah hampir 3-4 tahun lebih ya di kota Bali. Tapi baru kali ini ada di GKI. Saya percaya ke depan jadi keluarga besar GKI juga di tempat ini ya kan. Kalau tidak ada jobnya maksudnya ya. Karena dia adalah fotografer dan juga pelayanan juga. Mudah-mudahan kita doakan supaya ke depan bisa sama-sama ambil bagian pelayanan tempat ini. Tuhan berkati kita semuanya. Bapak Ibu saya percaya bahwa destiny kita, tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya adalah yang terbaik. Katakan amin. Hidup yang penuh dengan berkat, orang berkata apa itu bicara tentang teologi kemakmuran? Bukan. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya diberkati, yang mau katakan amin. Penuh dengan berkat daripada Tuhan. Kita akan lihat ayatnya, kita tahu bahwa inilah sebetulnya rencana Tuhan buat yang namanya manusia, saya dan saudara. Sejak awal mulanya Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam berkat itu. Kita akan buka Alkitab kita, next slide, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang berikutnya Kejadian 5:2 berkata demikian. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan kalimat ini. Ia memberkati mereka, laki dan perempuan, manusia, dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Perhatikan. Ini adalah kalimat yang mana sebenarnya kita harus garis bawahi kalau di dalam 1-2 pasal ditulis kata kalimat yang sama lebih dari 3. Tuhan mau supaya kita memperhatikannya, memberikan sebuah perhatian lebih supaya kita ini sadar, ngeh. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan diberkati, yang mau katakan amin. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tidak
Kenapa kita belum mengerti? Nanti kita akan belajar sama-sama. Destiny kita adalah diberkati. Karena itu dasar ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan burung di udara. Dia menciptakan tanaman. Dia menciptakan cakrawala. Semua diciptakan oleh Tuhan. Disiapkan oleh Tuhan. Baru pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan yang namanya manusia. Itu artinya Tuhan menyiapkan segala satu. Dia penyedia buat kebutuhan kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Baru diciptakan yang namanya saya. Baru diciptakan yang namanya manusia. Baru diciptakan yang namanya laki dan juga perempuan. Yang percaya katakan amin. Jadi destiny kita adalah diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang berikutnya pertanyaannya. Next. Berkat Allah itu dalam hal apa, Pak? Bukan bicara masalah uang saja. Tapi ada banyak hal. Mari kita akan buka Alkitab kita, cukup panjang, tidak ada salahnya. Karena saya sangat percaya apa yang kita ucapkan, perkatakan, kita dengar dengan telinga kita. Firman itu muncul ketika kita dengar, kita ucapkan, iman itu akan muncul dalam hidup kita yang berkatakan amin. Sebab iman itu muncul ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita mau baca ayat ini ya. Secara bergantian saya akan baca ayat yang pertama. Bapak Ibu ayat yang kedua berikutnya sampai ayat yang ke-14. Siap? Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama berkata demikian. Berkat jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 1, 2, 3, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 1, 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, dan memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. 1, 2, 3 sama-sama. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, ini rencana Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara, yaitu berkat Tuhan dalam segala hal. Baik dalam hal keuangan. Orang memprediksi bahwa tahun 2023 terjadi kesusahan, resesi, dan juga banyak kendala keadaan yang sulit, yang sukar, yang kelak nanti akan kita hadapi. Tapi ketahuilah, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tuhan yang akan membuat terobosan demi terobosan. Kita belum tahu caranya, tapi percayalah dalam hal keuangan,
Tuhan adalah penyedia kita, katakan amin. Dia selalu berkata El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Bahkan kata El Shaddai itu dalam bahasa aslinya sama seperti seorang ibu yang sedang memberikan air susunya buat anak-anaknya. Dia akan memberikan dan mencukupkan semua keperluan, kebutuhan yang hari-hari ini kita sedang membutuhkannya. Dalam hal yang kecil sekalipun, saya percaya Tuhan akan tepat memberikan pertolongannya. Tidak lebih, tidak kurang, tapi tepat, persis. Sebentar saya beri kesempatan Ibu Pendeta Tabita, istri saya bisa bicara dan sharing sedikit tentang apa yang dialami hari-hari ini. Saya percaya Tuhan yang sama yang sedang kami sembah, yang sedang kami junjung tinggi, Tuhan yang sama juga sedang bekerja di tengah-tengah kita, katakan amin. Silakan Ibu. Pakai ini boleh. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya bersyukur kalau pagi hari ini saya boleh ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya diminta suami untuk menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Saudara, saya bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan, bukti bagaimana Tuhan itu Bapa yang setia dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya tumbuh dari keluarga yang tidak mampu dan dari kecil karena kami adalah 13 bersaudara, saya anak nomor 10 ya. Saya anak nomor 10 sejak saya masih umur 4 tahun ya, sejak saya masih umur 4 tahun ayah saya sudah meninggal ya. Sehingga ibu saya harus berjuang untuk membesarkan anak-anaknya ya, sehingga kami mengalami banyak kekurangan, sehingga setiap kali waktu saya masih sekolah seringkali dipanggil di bagian administrasi karena belum menyelesaikan administrasi pembiayaan. Dan itu membuat tadi saya mengucap syukur saya punya ibu yang membawa saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk dia berkata bahwa hari ini kamu tidak punya bapak, tapi kamu punya bapak di surga. Ya, dan itu ditanamkan kepada saya sejak saya masa kecil ya. Sehingga ketika saya SMP Tuhan izinkan saya boleh membiayai sekolah saya sendiri sejak saya SMP ya, hanya dengan jualan gorengan saya titipkan ke warung-warung ya. Tapi saya mengucap syukur karena saya punya Bapa yang baik, perkenanan Tuhan ya. Favor of man, favor of God itu ada atas hidup saya ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang berkemurahan hati, saya ketemu dengan orang-orang yang dipakai untuk memberkati saya sehingga saya boleh menyelesaikan sekolah, dan di dalam hati saya berkata, Tuhan, saya mau hidup diberkati dan saya tahu saya akan memberkati banyak orang ya. Saya mengucap syukur, saya cuma hanya minta kepada Tuhan, Tuhan kasih karuniamu biar menyertai kami, dan saya mengucap syukur Tuhan itu sungguh baik sehingga Tuhan membawa saya sebelum kami menjadi hamba Tuhan. Ya, Tuhan izinkan saya bekerja dari satu perusahaan sehingga akhirnya Tuhan bawa ke satu perusahaan PMA. Ya, singkat cerita Tuhan izinkan, Tuhan promosikan saya untuk pegang Indonesia Timur, tetapi Tuhan itu saya berkata sungguh amat baik kalau saya boleh mendengar dan mendapat panggilan daripada Tuhan. Walaupun secara jasmani waktu itu baik atasan saya maupun teman-teman berkata kamu gila ya. Bahkan keluarga saya, family kita berkata kamu tuh gila ya. Kenapa? Karena teman-teman yang lain mengincar posisi saya, tetapi justru pada saat saya dibawa Tuhan di atas, saya lepas itu hanya karena saya mau belajar dengar suara Tuhan. Ya, saya hanya mau dengar suara Tuhan karena pada waktu itu suami saya diminta mertua saya untuk pulang ke kota kami di Madiun. Waktu itu saya tinggal di Semarang bersama suami, tapi karena ada masalah dalam keluarga orang mertua saya sehingga suami saya harus pulang ke Madiun. Dan satu pesan gembala saya, ya cuman hanya berkata, Bu, di mana ada kepala, di situ haruslah ada tubuh. Saya berkata, ini dia ya. Waktu itu saya tanya kepada suami saya, berapa omset toko mertua yang dipegang dia waktu itu. Dia berkata 300.000. Saya bilang 300.000 itu cuan atau omset ya. 300.000 ternyata itu omset.
Dan tokonya adalah toko sembako. Jadi Bapak Ibu yang pernah jualan sembako pasti tahu untungnya tidak banyak kalau yang namanya jualan sembako. Ya, saya cuma hanya berkata, Tuhan ajar saya mendengar baik-baik suaramu dan mengikuti apa yang menjadi perintahmu. Saya cuma hanya dengar apa yang instruksi yang Tuhan katakan lewat gembala saya. Walaupun gembala saya waktu itu masih muda, usianya 1 tahun di bawah saya. Ya, dan beliau pun belum menikah. Tetapi saya belajar menundukkan diri kepada otoritas. Mendengar itu adalah suara daripada Tuhan. Saya cuma hanya berkata kepada atasan saya harus resign. Dan saya dibawa Tuhan pulang ke Madiun dan saya melihat penyertaan Tuhan sekali lagi. Ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Di Madiun Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Kemudian Tuhan panggil kami meletakkan semua sekali lagi. Semua yang ajaib, toko yang tadinya cuma hanya omset 300.000 sehari. Saudara, ya Tuhan lipat kali gandakan. Ya, walaupun kami berdua tidak punya background sedikit pun tentang usaha sembako, tetapi sekali lagi kalau kita mendengar suara Tuhan, bukti penyertaan Tuhan, bukti perlindungan, pemeliharaan, penyediaan Tuhan itu yang ajaib. Membuat semua grosir-grosir yang ada di kota Madiun yang awalnya tempat mertua saya ambil, justru mereka ambil ke kita, ya. Dan Tuhan angkat kita luar biasa. Tetapi sekali lagi Tuhan mendidik saya untuk saya belajar sekali lagi dengar suara Tuhan, ya. Ketika satu kali Tuhan panggil kami untuk meletakkan semua, saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah letakkan, saya sudah letakkan karir saya untuk ikut Engkau di sini. Ya, dari Senin sampai ketemu Senin saya sudah pelayanan. Apa masih kurang Tuhan? Ya, apa masih kurang? Tapi Tuhan katakan, taruh itu semua, layani aku. Saya tinggalkan semua usaha, kami tinggalkan semua toko, kami pergi ke Surabaya sekolah Alkitab dan Tuhan bawa kami sekali lagi. Tuhan bawa saya dan suami ke kota Gresik, kota yang kami tidak tahu sebelumnya jalannya. Tidak punya siapapun, tidak kenal siapapun di sana dan tidak ada apa-apa di sana. Tapi kami belajar di sana untuk dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan penyediaannya. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan bawa kami di kota Gresik, saya ketemu dengan beberapa anak-anak pemulung, anak-anak buruh garam, anak-anak nelayan, kami layani di sana. Bahkan ketika saya melayani di sana pun kadang setiap kali saya pulang dari TPA itu tempat pembuangan akhir, ya, saya ajar anak-anak kecil-kecil, ya, untuk belajar mereka matematika dan sebagainya. Saya menangkan ada banyak anak-anak dari Madura yang di sana untuk mereka, walaupun mereka masih dengan kepercayaan yang lama, tapi berkata, Kak, aku ini anak Tuhan Yesus kan? Ya. Walaupun aku bukan orang Kristen, ya. Tidak selalu orang Kristen anak Tuhan. Tapi kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau anak Tuhan Yesus. Dan saya mengucap syukur mereka percaya kepada Tuhan. Mereka anak-anak yang militan, ya. Mereka anak-anak yang militan di dalam Tuhan. Dan saya mengucap syukur, ya, Tuhan itu baik. Lewat itu Tuhan taruh di hati kami, ya, satu kali tahun 2014. Dari 2008 sebenarnya Tuhan minta supaya kita buat sekolah. Saya berkata, Tuhan, ribetlah buat sekolah, nanti bikin gedung lah, mikir kurikulum, mikir orang tua dan segala sesuatunya. Udahlah, saya ngelayanin anak-anak, jangkau jiwa anak-anak lewat rumah singgah. Tapi Tuhan katakan 2014 lewat satu hamba Tuhan, ketika itu seorang pendoa datang ke Gresik janjian dengan saya. Waktu itu Pak Budi sedang pelayanan misi ke Guangzhou. Saya dengan 3 teman kita berdoa, lalu malam sebelum kita berdoa sama-sama, Tuhan tanya sekali lagi dengan kuat di dalam hati saya, mana sekolahku, ya. Besok paginya ketika kami berdoa bersama-sama, hanya bertiga, lalu hamba Tuhan ini dari Semarang, dia bertanya kepada saya, Bu, saya dititipi pesan satu, Ibu punya satu destiny yang Ibu belum selesaikan. Apa Pak? Sekolah. Saya bilang, saya tahu Tuhan minta saya sekolah. Kalau engkau tidak buat tahun ini juga, Tuhan akan parikan destiny itu kepada orang lain. Saya berkata, apa yang menjadi mandat buat saya, apa yang menjadi destiny buat saya, tidak boleh dialihkan. Apa yang menjadi jatah saya, biar tetap menjadi jatah saya. Dan saya belajar hari itu juga kerjakan dengan cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan anugerah Tuhan
Tuhan menyertai, Tuhan menyediakan. Sampai hari ini sekolah kami belum menjadi berkat bagi banyak anak-anak ya, mereka yang dahulunya bukan anak Tuhan, hari ini mereka setiap hari devotion, setiap hari nyembah Tuhan, setiap hari cari Tuhan, setiap hari ditanam akan firman Tuhan, setiap hari dibawa kepada pengenalan akan Tuhan. Dan saya melihat betapa Tuhan itu sungguh ajaib. Orang yang mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, orang yang melakukan kehendak Tuhan tidak pernah kekurangan, tetapi selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, nanti kita akan lihat videonya seperti apa. Dan saya berdoa jadi berkat buat keluarga besar di tempat ini. Bapak Ibu, sekali lagi Tuhan itu memberikan berkat banyak hal. Yang bukan hanya materi keuangan, tapi juga bisa berkat kesehatan. Katakan amin. Tahun 2020 ketika ada pandemi, dan Pak Presiden Jokowi memberitahukan bahwa tanggal 2 Maret saya masih ingat. Disampaikan bahwa ini menjadi pandemi di seluruh Indonesia. Dan saat tanggal 3 saya ada di satu kota di Bandung. Pada saat itu ada fellowship hamba-hamba Tuhan dan saya ikut di dalamnya. Kemudian ketika disampaikan seperti itu kami belum mengenal dan belum tahu pakai masker, masih biasa, cuman tidak boleh pegangan aja. Begitu kami pulang, apa yang terjadi? Saat itu saya naik kereta api dan istri saya sudah berkata, "Pah, di langit-langit saya kok putih." Lihat, ketika saya lihat, iya putih. Ya sudahlah mungkin itu, ya cobalah mungkin sariawan gitu aja. Sepanjang perjalanan kami tiba di kota Gresik, dijemput anak saya. Ada ibadah tutup peti dari salah satu jemaat. Rupanya saya sudah terpapar waktu itu bersama dengan istri. COVID-19 yang pertama kali. Dan di tracing dari Kapolri, kemudian ke Kapolda, kemudian sampai ke Kapolres, Kapolsek, 1-2 mobil datang ke pastori dan tanya, "Pak Pendeta, Bapak apa ikut acara di Lembang saat?" "Oh iya, saya ikut, salah satu orangnya." Diberitakan di mana-mana saat itu dari Dinkes Kabupaten Gresik, mereka juga datang, suruhan dari Bu Dokter Puskesmas. Dan kemudian mereka belum berani karena belum tahu SOP-nya seperti apa, betul kan? Dan saat itu kami pun hanya cuma meriang begitu saja. Ketika didatangi oleh Bapak Kapolseknya, beliau berkata, "Berapa hari di sana?" Kami cerita dan kemudian, "Sekarang kondisinya gimana? Bu Dokter sudah ke sini?" "Belum Pak." Lalu dia kaget, kemudian stafnya memberikan dia masker dan singkat cerita, oke Pak, kalau begitu kami pulang." Dan sejak saat itu mereka tidak berani pulang, mereka tidur di kantor. Bapak Ibu, saya lihat Tuhan menyertai. Meskipun saat itu kami belum tahu dan semua obat yang harus dipakai diminum itu apa belum tahu. Tapi Tuhan tuh memberikan berkat kesehatan yang luar biasa. Kami terluput, cuman hanya berjemur, obatnya hanya berjemur, itu vitamin D dari Tuhan. Dan kami sembuh sampai hari ini. Jadi sarjana COVID. Saya berdoa setiap kita semuanya juga diberi kesehatan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tapi sekali lagi kalau memang kita harus ikuti prokes, ikutilah Bapak Ibu. Tetap menjaga kesehatan setiap kita semuanya. Dan saya percaya Tuhan yang sama yang pernah saya sembah, yang pernah mengalami, yang pernah kami alami bersama dengan Tuhan. Juga memberikan kesehatan, kesembuhan buat kita semuanya. Katakan amin. Anak saya yang pertama satu kali divonis dia sakit matanya dan kemungkinan besar akan buta. Tapi saya percaya Tuhan adalah Yehova Rafa. Ketika masuk di laboratorium, beberapa hari kami berdoa, minta kuasa Tuhan, perjamuan suci dan singkat cerita. Ketika hasil kami terima, anak kami dinyatakan negatif. Yang kedua, ibu saya sendiri saya bawa ke dokter di Jakarta, kemudian di Jogja, dibawa ke Jakarta. Salah satunya dokter menteri yang menangani dan memberitahukan ini harus dioperasi. Di otaknya terjadi penyumbatan pembuluh darahnya, sarafnya,
sehingga harus dioperasi. Karena waktu itu akan Idul Fitri kemudian ditunda. Singkat cerita kami kembali ke kota Gresik, kami berdoa, kami perkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan istilahnya firman Tuhan, biarlah yang sakit berkata disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur Yesus kami disembuhkan. Itu setiap hari kami berdoa, setiap hari kami perjamuan. Dan singkat cerita ketika kami bawa ke dokter spesialis di Surabaya, ibu saya dipanggil dan kemudian diperiksa. Singkat cerita saya dipanggil Pak Pendeta. Ibunya Pak Pendeta dinyatakan tidak ada kendala, ditunjukkan hasil skinnya. Semuanya normal. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga akan menyembuhkan setiap kita yang sakit. Yang berkatakan amin. Keluarga, hubungan satu dengan yang lainnya, bahkan juga pelayanan dalam keluarga. Saya bersyukur bukan hanya anak, tetapi juga menantu, cucu kami pun. Saya sudah punya cucu Bapak Ibu, ya kan? Sudah punya cucu juga, semuanya melayani Tuhan. Satu keluarga yang hidup di dalam mezbah daripada Tuhan. Saya percaya itu juga berkat tersendiri buat kita semuanya. Yang percaya amin. Ada syaratnya, ya. Bagaimana kita bisa menikmati berkat tersebut? Ada beberapa syarat dari kita sebagai manusia dan juga dari pihak Tuhan. Dari kita sebagai manusia, yang pertama, perhatikan, jika engkau baik-baik mendengarkan. Sekali lagi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Katakan baik-baik mendengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat firman Tuhan. Tuhan juga bisa bicara lewat hambanya Bapak Gembala setempat. Tuhan juga bisa bicara dengan siapapun juga situasi, kondisi, keadaan yang ada. Ketika kita dengar suara Tuhan baik-baik, saya percaya itu salah satu pintu berkat yang akan diberikan buat kita semuanya. Berkatakan amin. Tadi disampaikan istri saya, ketika kami harus tinggalkan tahun 2021, saya masuk di kota yang tidak tahu tempatnya, alamatnya, jalannya sama sekali. 2001 bukan 21, 2001 enggak ngerti apa-apa. Gelap gulita, seperti yang firman Tuhan katakan, pada mulanya langit belum berbentuk gelap gulita. Saya juga enggak ngerti. Jalannya menuju kota Gresik saja saya enggak ngerti. Saya tanya. Waktu itu saya tinggal di pusat kota Surabaya, dekat gereja yang mula-mula, yang pertama. Saya tanya sama Bapak Becak, Pak, kota Gresik itu arahnya kemana? Ke sana. Ancer-ancernya apa? Pasar Turi, lalu terus mana? Lurus saja. Saya ini orang desa, Madiun, Kota Pecel, naik sepeda motor sama istri saya yang saat itu sedang mengandung 3 bulan anak yang ketiga. Ketika saya naik sepeda motor, saya cuma ingat Pasar Turi. Siapa yang pernah ke Pasar Turi? Lurus aja, saya lurus. Pokoknya Demak lurus. Ketika saya lurus masuk Demak, itu mau masuk ke tol. Betul ya Bapak ya? Jadi saya naik sepeda motor masuk ke tol. Sama tukang becak di switch, mas, enggak boleh naik sepeda motor ke tol itu enggak boleh. Masuk, enggak boleh Pak, enggak boleh. Itu khusus mobil. Oh alah, saya ini orang Madiun Pak, enggak ngerti. Mohon maaf dibantu alamat ke Gresik kota mana. Bapak lewat sini aja. Dan diarahkan ke jalan Semarang, itu lawannya truk-truk tronton besar-besar. Jalannya makadam, saya naik sepeda motor. Cuman satu, Tuhan Engkau yang mengutus aku. Saya belajar dengar apa yang Tuhan ingin aku perbuat. Saya naik sepeda motor, saya berhenti persis di depan pabrik cat Nippon Paint. Saya berhenti sama istri saya, noleh kanan, noleh kiri. Ada satu tulisannya, Gresik. Besar sekali, itu membuat saya tambah kecil. Sudah orangnya semampai, tinggi semeter enggak sampai. Ada seperti itu, tambah kecil, tambah takut, tambah minder, tambah enggak karu-karuan. Tapi saya belajar dengar apa yang Tuhan suruh. Saya berhenti tepat saat itu, persis di seberangnya ada gereja Kristen Jawi Wetan. Di sebelahnya ada mahkamah agama. Saya tanya, kemudian saya ketemu satu alamat. Dari situ pekerjaan Tuhan dimulai. Awal mulanya kami belum bisa ibadah, sampai akhirnya Tuhan kasih kami tempat ibadah.
Saya percaya bukan hanya tempat ibadah, Tuhan percayakan sekolah, bukan hanya tempat sekolah. Saya bersyukur tanggal 25 September yang lalu Tuhan percayakan gedung olahraga. Saya percaya ketika kita dengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia semua yang diperintahkannya. Tidak masuk akal, tidak mungkin itu terjadi. Tapi ketika kita mau taat, kita akan lihat yang ilahi. Tidak pernah kita pikirkan, bayangan timbul dalam hati. Tuhan sediakan buat saya juga, buat Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Sama-sama Bapak Ibu, kita harus punya modal yang namanya sejuta. Katakan sejuta. Sejuta itu apa? Setia. J itu jujur. Dan yang ketiga T itu adalah taat. Saya hanya dimodali waktu itu oleh dengan pemimpin saya. Didoakan dan cuman kata sejuta. Saya pikir dikasih amplop, ternyata cuman sejuta. Setia, jujur dan taat saja. Hari ini saya tetap pegang kata sejuta itu. Setia melayani Tuhan. Setia melayani kebenaran Tuhan. Kemudian jujur, tulus, tidak punya motivasi apapun juga. Kaya, miskin, tua, muda, apapun juga layani. Dan taat itu bicara tentang ketekunan. Sama seperti pohon ketika ditebang, bukannya sekali, dua kali, tapi terus berkali-kali sampai pohon itu tumbang. Kalau belum lihat yang daripada Tuhan, belum mengalami berkat daripada Tuhan, terus lakukan bagian kita. Bagian Tuhan akan memberkati kita. Yang mau katakan amin. Ini bagiannya Tuhan. Ya, bagiannya Tuhan. Tuhan akan mengangkat kita. Kita akan lihat, belajar mendengar suara Tuhan. Lihat video yang satu ini. Sebentar aja kita siapkan video yang satu ini. Bagaimana ketika gembala domba itu mendengar suara gembalanya. Ya. One more time. Ini ada kawanan domba dan di situ ada turis-turis yang mencoba untuk memanggil domba-domba itu. Yang pertama gagal. Tidak berhasil. Dombanya tidak kenal suaranya. Ini gembala yang sejati. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Itu dia Oh my God. domba. I can't believe it. Oh my God. This new white voice. Oh my God. This is amazing. One more. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu kenal suara gembala kita Tuhan. Amin. Dan dia berikan otoritas kepada hambanya gembala di tempat ini. Kadang peneguhan-peneguhan itu bisa jadi dari pemimpin rohani kita. Belajar untuk dengar, kemudian setia lakukan dengan ketekunan, dengan ketaatan. Dan saya percaya bagian Tuhan. Next slide, poin berikutnya, bagian Tuhan. Perhatikan, apa bagian Tuhan? Dia akan mengangkat Bapak Ibu saudara semuanya. Diangkat oleh Tuhan. Siapa yang mau diangkat oleh Tuhan? Saya mau diangkat di atas segala bangsa di bumi ini. Diangkat artinya apa? Diberi kesempatan untuk menikmati berkat daripada Tuhan.
diangkat dari yang bawah, diangkat dari yang tidak ada apa-apanya, yang terbuang, yang boleh saya katakan jadi sampah masyarakat dulunya, diangkat oleh Tuhan. Saya produk dari keluarga yang broken home, saya produk tidak punya figur bapak yang baik. Orang tua saya hanya memberi apa yang dia miliki, tapi tidak memberikan cinta. Dan rupanya itu turun tanpa saya sadari. Tapi saya bersyukur ketika saya belajar dengar suara Tuhan, memperbaiki. Tuhan akhirnya memulihkan dan mengangkat anak-anaknya. Saya berdoa setiap kita semuanya diangkat oleh Tuhan. Dan segala berkat akan datang kepadamu. Dari berbagai macam cara, berbagai macam orang, suku, kaum, dan bangsa. Bisa Tuhan suruh untuk memberikan berkat buat kehidupan kita yang percaya katakan amin. Supaya mereka melihat ada tujuannya. Melihat siapa? Melihat nama Tuhan. Bukan kita. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan orang di sekitar kita segan. Saya jujur Bapak Ibu, mungkin ketika saya datang ke sini, ini anak kuliah mana gitu kan. Siapa pendeta, tapi saya percaya. Saya bersyukur Tuhan bawa saya sampai hari ini. Saya diajarin oleh ketua sinode saya terakhir ketika perjalanan ke-7 jemaat. Saya tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tuh kepengen bisa duduk satu meja dengan hamba Tuhan ini. Karena dia adalah Bapak dan saya ingin sharing. Ya. Tapi Tuhan tuh baik. Hari terakhir sebelum kami ke bandara, makan siang dan bisa duduk bersama dengan beliau. Dia berkata, Pak Budi tahun depan Desember ke Amerika ya, kalau tidak mampir DOSA. Kaget saya. Tuhan ampuni saya tidak bisa ke sana, bisa dosa ini. 2 kali beliau ngomong, nanti ya Desember tahun 2023 ke mana? California, Amerika. Kalau tidak Bapak Ibu Budi dosa nih. Kaget saya saudara. Lalu beliau ambil tasnya, kemudian dia keluarkan amplop. Habis bilang seperti itu, ambil amplop. Menurut Bapak Ibu, apa isinya amplop itu? Cek. Seneng toh? Habis dipancing, diberi kesempatan, diambilkan amplop. Apa isinya? Cek BG ya. Ternyata dia main sulap. Dia keluarkan kartu, itu di grup ada. Kartu remi, yang pertama itu gambarnya king. Yang kedua 3 keriting. Yang berikutnya wajik 6. Satunya hati waru, hati ya 9, ada lagi 1 11. Dia berkata, Pak Budi sama Ibu ya berdoa terus buat jemaatnya. Bapak seperti ini. Harus punya hati raja, mengasihi, mendoakan, terus didoakan. Yang mungkin jemaatnya tidak punya kapasitas king, ya kan? Jadi raja, mungkin masih hari ini 3, 6, 9, 11, didoakan, dilatih. Kemudian diarahkan, diajari bagaimana punya kerendahan hati. Bagaimana itu menjadi hati sebagai seorang raja. Semuanya diajarkan. Setelah didoakan, lalu dia membalikkan. Lalu dia taruh di atas meja. Dari yang 3, 6, 9 itu berubah semua jadi king semuanya. Saya kaget. Wow, saya tepuk tangan. Di sebelah saya bendara, dia video dan dikirim ke saya di grup. Kemudian berkata, nanti jemaatmu kalau jadi raja semuanya. Kamu lihat, oh ini artinya. Dari gereja yang ada, dulunya kasihnya mula-mula, dulu setia. Tapi hatinya mulai berpaling lagi, bicara tentang hati. Dulu suka berkorban, tapi sekarang enggak, bicara tentang sikap hati lagi. Dan Tuhan berkata, ini nak, oleh-olehmu dari 7 jemaat, kamu harus punya hati seperti hati Tuhan, hati Raja. Yang mau berkorban, yang mau merendahkan diri, yang terus mau berdoa. Dan aku akan angkat kamu juga jadi raja-raja yang mau katakan amin. Bukankah saya dan saudara juga adalah anak raja?
Sekolah minggu berkata, aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya anak raja. Sisi yang lain kita adalah hamba yang tidak berguna. Sisi yang lainnya Tuhan akan mempromosikan, menjadikan saudara anak raja di atas segala raja. Katakan amin. Tuhan juga menyertai dan melindungi kita. Nanti kita akan lihat akhir saja ya. Melindungi dan menyertai kita. Next slide. Setiap langkah perjalanan kita. Sampai hari ini kami bersyukur 21 tahun pelayanan di Kota Gresik. Tidak mudah. Saya noleh ke belakang. Tuhan, kalau engkau yang tidak beserta, engkau yang tidak melindungi, engkau yang tidak berperang ganti kami. Tidak mungkin. Kami tinggal di satu kota yang mayoritas. Kami tinggal di satu tempat yang sepertinya tidak mungkin ada. Tapi saya percaya itu karena Tuhan. Perhatikan kalimat ini, ayat ini. Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku Tuhan akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ayat 20-23 ya. Oh ayat 20 salah ya. Bapak Ibu, Tuhan akan melawan yang berperang ganti kita. Siapa? Tuhan sendiri. Asalkan ketika kita menurut, mendengarkan suara Tuhan, melakukan bagian kita ini, Tuhan akan berperang. Ada banyak serangan. Secara alam roh, juga secara tekanan. Tapi saya lihat Tuhan yang berperang, ganti kita. Kita diam saja artinya bukan tidak ngapa-ngapain. Tetap lakukan bagian kita. Dan Tuhan membuat yang ajaib itu terjadi. Bapak Ibu mari sama-sama kita tinggal di dalam Tuhan. Yang berikutnya, next. Tuhan juga menyediakan makan dan minum kita. Tapi syaratnya harus beribadah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan Tuhan tambahkan. Pak saya ibadah online, boleh apa enggak? Ibadah online. Ya, silahkan. Tapi ada kesempatan untuk kita bertemu, janganlah engkau menjauhkan dari pertemuan. Kata bertemu itu kan berarti kontak langsung ya kan. Kalau sudah ada kesempatan dan boleh beribadah, saya himbau silahkan ibadah onset. Seandainya sakit baru, apalagi terpapar, ya nggak boleh. Usahakan untuk bisa bersama-sama, sebab berbeda waktu kita onset dengan online, beda apa enggak? Kalau online itu masih bisa disambi sambil masak, sampai bisa nyuci-nyuci, bahkan bisa berjemur, naik sepeda goes, sambil berenang, bisa apa enggak? Bisa. Konsentrasi apa enggak? Enggak bisa. Bisa tapi cuma presentasinya kecil, hanya sekedar. Tapi kalau kita onset beribadah, perhatikan, fokus. Dan berkatnya pun juga beda. Bisa mengalami, menikmati hadirat Tuhan. Saya berikan applause dan saya berikan pujian. Terima kasih buat pemain musik WL Singer. Saya tiba di sini, saya mengalami hadirat Tuhan. Beberapa kali sapu tangan saya itu saya ucap. Terima kasih Pak Peter memberkati pujian penyembahannya. Tetap jaga dalam hadirat Tuhan, tetap semua bisa nikmatin. Ada hubungannya ketika kita beribadah kepada Tuhan. Perhatikan kalimat berikutnya. Maka Tuhan Allahmu ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Berkat makanan dan minuman berhubungan dengan ibadah, sangat ada hubungannya dengan ibadah. Percayalah, ibadah yang kita hadir, yang kita datangi setiap kali tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mencatat dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Katakan amin. Sampai hari ini saya bersyukur setiap minggu saya nggak pernah tinggalkan ibadah. Dimanapun Tuhan suruh utus saya belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Di pesawat dimanapun juga belajar untuk nyembah Tuhan dan ngikutin ibadah yang ada. Dan Tuhan menjadi penyedia dalam hidup saya. Yang berikutnya Tuhan menjauhkan penyakit. Dan dia berkata it's finished, sudah selesai. Semua sakit penyakit ketika dia tanggung di atas kayu salib sudah selesai. Dan Bapak Ibu berhak terima kesembuhan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita sudah dibawa, diangkat tinggi oleh Tuhan, ada tujuannya. Next slide yang terakhir.
Nanti bisa disiapkan videonya. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Tujuan diberkati, jadi berkat buat orang lain. Setelah diangkat oleh Tuhan, setelah dipromosikan oleh Tuhan, setelah disediakan semua oleh Tuhan. Ayo sama-sama belajar untuk jadi berkat buat orang lain. Kami hampir setiap minggu membagikan nasi bungkus, saya singkat nabung. Nabung artinya itu kita investasi untuk kerajaan surga. Di sini kita juga memberikan nasi bungkus, saya singkat nabung. Saya kadang turun sendiri, saya sentuh masyarakat yang di bawah, saya kuatkan mereka. Pak, hari ini Bapak naik becak, ngayuh becak berapa penumpang? Cuman 1 Pak, sehari berapa Pak? 20.000 cukup untuk makan. Nggih mboten Pak. Pak, ini ada berkat saya berikan. Tetap sehat Pak, tetap kuat, jangan putus asa, semangat ya. Terakhir saya bilang, cayo, apa itu cayo Mas? Ya, pokoknya semangat gitu loh Pak. Tertawa. Untuk membuat orang tertawa itu nggak gampang loh saudara. Tapi kalau dia bisa tertawa, itu beda. Hati yang gembira adalah obat penghiburannya buat dia saudara. Dia senang, terima kasih, nggih, terima kasih. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma itu aja. Istri saya juga nyentut dengan 1 roti. Ibu ini ditresnani, disukai, disenangi loh sama Gusti, sama Tuhan. Ibu ini bisa nangis seperti anak kecil. Di TPA, dipeluk sama istri saya. Sampai nangis seperti KKR. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. His manifest presence, hadirat Tuhan. Kita bawa kemanapun. Orang diberkati. Yang percaya katakan amin. Ayo sama-sama kita belajar untuk dewasa. Dan punya kesanggupan untuk mengelola. Terutama untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita terima. Pakai untuk pekerjaan Tuhan. Memberkati banyak orang. Tuhan percayakan 175 siswa. Sebagian besar mereka dulunya sederhana. Tapi saya berdoa gimana caranya Tuhan. Supaya mereka juga diberkati, berubah paradigmanya. Beberapa mereka mulai mengerti orang tua yang pinter AC, servis AC. Silahkan Pak perbaiki AC dari sekolah ini. Mereka yang bisa masak, silahkan ibu yang masak untuk nasi bungkus. Ada yang enggak bisa masak, enggak bisa AC, cuman bisanya nyapu sama ngepel, silahkan. Jadi yang jadi karyawan ya juga jemaat, juga pengurus dan sebagainya, mereka ada terlibat di dalamnya. Mereka mengalami kebaikan daripada Tuhan. Beberapa mereka belum kenal Tuhan. Saya percaya ketika kita diberkati sebenarnya, yang terakhir itu adalah tanda perjanjian daripada Tuhan. Saya minta pemain musik WL Singer maju ke depan. Tanda perjanjian daripada Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kesekian berkata, tetapi maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku ini memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ini perjanjian, covenant yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, buat umatnya. Pertanyaannya, apakah saudara tinggal di dalam perjanjian itu? Perjanjian dibuat 2 pihak. Pihak pertama, pihak kedua. Tuhan tidak membuat perjanjian. Persekutuan ya, perjanjian 2 orang. Setiap kali kita perjamuan suci, berkat apa yang kita terima. Kalau pagi hari ini saya bisa berdiri di atas Bapak Ibu. Saya noleh Tuhan, terima kasih buat perjanjianmu dalam hidupku. Aku taruh hidupku kepadamu. 21 tahun yang lalu, enggak mudah. Melewati banyak pergumulan tantangan. Saya sekolah Alkitab. Saya tinggalkan keluarga saya. Usaha saya. Saya pergi ke kota Surabaya, saya sekolah. Semua perhiasan, bahkan cincin kawin, saya taruh. Untuk membiayai hidup saya sekolah Alkitab. Satu kali anak saya pertama, dia sakit gondongan tahu ya. Saya nggak bisa bawa dia pergi ke dokter. Saya ketemu pemimpin saya.
Om, anak saya sakit, saya nggak punya apa-apa. Ya sudah, kalau kamu mati, bilang seperti itu Bapak Ibu, selesai tugasmu. Anakmu yang kedua, ya nular, ya memang betul. Kalau gondongan itu bisa nular. Tapi hari itu dia hanya berdoa. Kemudian singkat cerita saya diberkati 1 karung beras. Singkat cerita Bapak Ibu, kami bisa lewatin itu. Sulit, susah. Dalam pelayanan yang pertama, perintisan, sulit, susah. Kami sudah tidak punya apa-apa, tiba-tiba ada 1 orang naik mobil. Nanti bisa ditayangkannya videonya ini, setelah itu kita akan menyembah Tuhan. Tiba-tiba dia cari saya, Pak, Bu Putih Bapak mana? Oh barusan mandi. Dia taruh 1 ember di depan istri saya. Dan kemudian saya berkata, oh terima kasih Pak, enggak mampir enggak. Jalan, ini bukan jemaat, kita belum kenal baik. Ternyata dalam ember itu ada banyak sembako sekali. Awalnya mau lihat ini kok ember. Yang dibutuhkan itu sembako, ternyata di dalamnya ember itu ada sembako. Tuhan itu yang memelihara. Dia itu El Shaddai. Seperti seorang ibu yang memberikan makanan, menyusuin. Saya percaya perjanjian itu seperti itu. Sampai hari ini Pak, iya. Terus tahun 2023 gimana? Tetap sama. Yesus Kristus tetap sama kuasanya. Baik dulu, sekarang, selamanya. Dia yang pernah membawa kami mengalami hal yang diizinkan, titik terendah. Tapi Tuhan yang sama memproses kami, mengangkat sampai hari ini. Tetaplah dengar suara Tuhan, setia dan tekun. Pada mulanya belum ada apa-apa. Kita akan lihat video yang satu ini sambil musik lagu yang terakhir tadi Kak. Tepat tanggal 4 kemarin kami mengucap syukur buat 21 tahun. Ini adalah pertama kali tempat yang kami pakai. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus. Saya harus main musik sendiri waktu itu. Tapi saya rekam lebih dulu. Karena ada pemain musik yang lainnya. Ya melayani musik, ya firman, ya pujian. Cuma 1 kantong kolektor tidak saya jalankan, istri saya jalankan. Because of your love, Lord Jesus. Ini anak saya yang pertama waktu masih kecil. For your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you Jesus. Dari 1 rumah, uang tamu kita pakai, Tuhan percayakan 1 tempat garansi dari jemaat. Kami boleh pakai. Your name, thank you Jesus. Oh Jesus, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Hari-hari itu tidak mudah buat kami, sehingga kami belajar terus mengupgrade apapun pergerakan yang ada, kami coba belajar, kami coba lakukan. Until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all Waktu itu kami my life you lakukan have renovasi, kami bongkar, tapi hampir 6 bulan kami belum bisa membangun. Kami terus berdoa, dengar suara Tuhan. Tuhan, apa yang salah, apa yang keliru? Tuhan berkata, jangan sombong. Karena kini kami koreksi, perbaiki, dan puji Tuhan 2014 Tuhan kasih sekolah. Dia juga bawa kami pelayanan ke penyuluhan narkoba, ke sekolah-sekolah. Yang mereka butuh hati Bapak. Kami dipulihkan, diberkati hati Bapak. Kami bawa hati Bapak ke mereka, dan mereka dilawat disentuh oleh Tuhan. Kita terus bergerak sampai Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. And all my life you have been faithful. And all my life you Kami terus bergerak memberi makan masyarakat Kota Gresik. Hampir setiap minggu, setiap Senin kami lakukan itu. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Sebab janjinya takkan berubah. Dia yang buat perjanjian buat saya dan saudara. Setianya tak pernah hilang. Sebab janjinya takkan berubah. Bisa dipercepat nggak Bapak? Selalu ada kau bersamaku.
tempatku bersandar di saat ku takut. Ya, nanti bisa dilihat. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan.